صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah melimpah curahkan rahmat karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah, taatilah Allah, kerjakanlah perintah-perintahnya dan jauhi segala larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan takwa inilah merupakan sebaik-baik bekal dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini hingga nanti ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibadallah, takbir, tahlil dan tahmid kembali menggema di seluruh penjuru bumi ini, sekaligus menyertai kaum muslimin yang sedang melaksanakan haji di Mekah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini pun kita melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah haji, yaitu ibadah puasa di hari Arafah yang waktunya bersamaan dengan jamaah haji wukuf di padang Arafah. Kemudian penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Menggemakan takbir, tahlil dan tahmid, dan apa yang dilakukan itu maksudnya adalah sama, yaitu dalam rangka taqarrub ilallah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan ini ada banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang harus kita jalani dan kita pegang teguh. Belajar dan meneladani dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pada kesempatan ini, Khotib menyampaikan 4 prinsip hidup yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam masyarakat dan dalam berbangsa. Prinsip yang pertama adalah gemar berdoa. Salah satu yang amat penting kita lakukan dalam hidup ini adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa bukan hanya menunjukkan kita merendahkan diri kepada Allah, tetapi kita memang betul-betul memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah segala-galanya, sedangkan kita sangat memerlukan dan tergantung kepadanya. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agar negeri yang ditempatinya bersama keluarganya dalam keadaan aman. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina waj'nubni wa baniya an na'budal asnam, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkan aku bersama anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Dalam ayat yang lain Allah juga mengabadikan, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Berdoa kepada Allah adalah untuk kepentingan bersama, termasuk mereka yang tidak beriman sekalipun. Karena Allah menegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ala adzabin nar wa bi'sal masir. Yang artinya Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa mohon kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Dalam konteks negara kita yang sedang mengalami krisis, maka seharusnya kita berdoa untuk kebaikan negeri kita, agar menjadi negeri yang aman sentosa, dan para pemimpin kita diberi petunjuk dan mau menerima petunjuk jalan hidup yang benar, agar bisa melaksanakan tugas kepemimpinan dengan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip hidup yang kedua yaitu gemar dan semangat berikhtiar. Gemar dan semangat dan sungguh-sungguh berusaha maksimal. Hal ini karena sesulit dan seberat apapun keadaan, peluang untuk mendapatkan suatu tetap terbuka lebar. Siti Hajar telah membuktikan kepada kita betapa ia berusaha mencari rezeki meskipun saat itu di daerah itu belum ada kehidupan. Inilah yang dalam ibadah haji dan umroh dilambangkan dengan sa'i, yang artinya usaha dengan sungguh-sungguh. Karena itu setelah kita berdoa jangan sampai mengkhianati doa kita sendiri. Karena doa harus diikuti dengan usaha dan kerja, dengan ikhtiar. Kita berdoa mohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka kita harus ikuti dengan ikut ta'lim, menghadiri pengajian, membaca, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah bertanya kepada ahlinya bagi mereka orang-orang yang tidak tahu. Ibadallah, Siti Hajar telah mencontohkan kepada kita, meskipun sudah husnulon, berbaik sangka kepada Allah yang maha pemberi rizki, tapi ia tetap berusaha mencari rizki
tetapi tidak melupakan tanggung jawabnya mendidik anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh. Bangunan berupa pilar setengah lingkaran di dekat Ka'bah merupakan monumen bersejarah yang disebut Hijri Ismail, pangkuan Ismail. Disitulah dulu Ismail diasuh oleh ibunya Hajar. Karena itu berjalan dalam rangka mencari rezeki yang halal untuk bisa menafkahi diri dan keluarga, termasuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bekerja dan terampil. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan mujahid jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip hidup yang ketiga yaitu memiliki hati yang bersih dan tajam, sebagaimana yang telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Hati yang bersih akan menjadikan seseorang sangat sensitif terhadap dosa, karena dosa itu kotoran yang merusak jiwa. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa mohon kepada Allah agar jangan sampai hatinya kotor, karena hati yang kotor akan menjadikan orang itu terhina, apalagi di akhirat kelak. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tuhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat, dengan hati yang damai, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hati bersih, maka hati menjadi tajam, sehingga orang yang berhati tajam amat mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diperintahkan dan mana yang tidak diperintahkan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail cepat paham dan nyambung terhadap perintah Allah untuk menyembelih putranya, walaupun perintah itu hanya dalam isyarat mimpi. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang berbahagia. Prinsip yang keempat adalah hidup tidak takabur, tidak sombong, yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tidak menyombongkan diri atas kebaikan yang dilakukannya. Dalam kehidupan manusia, banyak orang yang baik tetapi merasa paling baik, bahkan merasa kelompoknya satu-satunya yang paling baik. Banyak orang-orang yang berusaha menjadi orang yang benar, tetapi mengklaim dirinya yang paling benar. Karena itu ibadah haji yang sedang dilaksanakan kaum muslimin mengisyaratkan kita tidak boleh takabur, sombong, termasuk sombong dengan kebaikan yang dilakukannya. Hal ini disyaratkan dengan pakaian ihram yang dikenakan, kain yang sama yang juga dikenakan kepada kita semuanya saat kita akan diantarkan ke kuburan. Ibadallah, demikianlah khutbah Idul Adha pagi ini. Semoga menjadi poin-poin penting untuk memperbaiki kualitas hidup kita masing-masing, baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat,
bahkan warga bangsa. Dengan sikap tawakal, tawadu, kita berdoa mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahlikil kafarati wal musyrikin. Amin. Wa anzir a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.